Arafa ya'rifu ma'rifatan. Artinya orang yang kenal. Maksud kenal di sini adalah kenal Allah. Ya, maka disebut ma'rifat. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan nadakhiruha liyaumil liqa, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala syari'atin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa man iqtafa bi asarihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman wa ikhwatal islam, akhwatil iman wa akhwatil islam, yang terhormat pengurus yayasan dan DKM Masjid Jami Mekar Indah, para hujjaj, para masyayikh, para sesepuh, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh dan ta'lim ba'da subuh Masjid Jami Mekar Indah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehatul afiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kemudahan untuk bisa hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan semua menjadi sabab dari sabab-sabab kemudahan kita meraih ridho dan juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat,
serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'lim kita di pagi hari ini melanjutkan ta'lim di Sabtu yang lalu dalam kajian kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Perjalanan jenjang spiritual menuju Allah di antara persinggahan Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Insyaallah kita masih membahas di persinggahan ghairah atau cemburu. Di kesempatan yang lalu kita membahas tingkatan cemburu atau tingkatan ghairah yang kedua, yaitu ghairatul murid, ghairatun ala waqtin fat, yaitu cemburunya seseorang atas waktu yang terlewat, atas waktu yang luput. Dan kemudian tingkat yang pertama yang dulu adalah ghairatul abid ala dha'i, yaitu cemburunya seorang ahli ibadah, orang yang cinta beramal dari amal-amal yang terlewat atau amal-amal yang tertinggal. Ya, jadi ghairatul abid wa ghairatul murid. Ghairatul murid hiya ghairatul muhib, dan ghairahnya atau cemburunya al-murid adalah al-muhib, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ad-darajatu tsalisah. Beliau berkata, ad-darajatu as-salisatu, tingkat yang ketiga dari tingkatan cemburu adalah ghairatul arif ala ainin ghattaha ghainun wa sirrin ghasyiyahu rainun wa nafasin ulliqa biroja'in au iltafata ila ata'in. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan cemburu ini adalah kecemburuan ghairatul arif, orang yang memiliki ma'rifat. Al-arif, arafa ya'rifu, ya, fahuwa arif. Arafa ya'rifu ma'rifatan, artinya orang yang kenal. Maksud kenal di sini adalah kenal Allah. Ya, maka disebut ma'rifat. Ma'rifat. Kita sering nyebutnya makrifat, karena kita kebiasaan nyebut ain kadang-kadang berubah jadi ka, makrifat. Padahal tulisannya ma'rifah, ya, yaitu pengenalan, pengetahuan. Maka disebutnya al-arifu billah, ya. Level orang yang mengenal Allah disebutnya al-arif billah, orang yang ma'rifat ke Allah.
Kalau sudah ma'rifat berarti orang yang betul-betul kenal dengan Tuhan, orang yang sudah memahami betul seluk-beluk tentang Allah. Maka ini adalah tingkat yang ketiga dari tingkatan cemburu, di mana katanya cemburunya orang yang ahli ma'rifat ini ala ainin ghattaha ghainun, yaitu kecemburuan orang-orang yang memiliki ma'rifat terhadap mata yang tertutup tabir. Ainun, mata, ghattaha yang tertutup, ghainun. Ghain ini artinya tabir, artinya apa namanya, tutup tabir ya. Jadi dia penghalang. Makanya orang yang punya mata tetapi tidak dapat melihat itu karena matanya tertutup ghisyawah ya. Ghisyawah itu sesuatu yang menutup, makanya disebut wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla ya. Apa kata Allah? Wasyamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi matahari dengan sinarnya ya, waktu duhanya ya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang dengan kejelasannya. Jalla, jalla itu artinya jeli, nampak ya. Karena siang ini adalah waktu yang nampak semuanya ya, kelihatan. Orang Cikarang nyebutnya danta, semuanya danta kalau siang ya. Nanti kalau sudah makan nasi uduk itu danta ya. Kalau sekarang nih masih samar ya, karena peralihan dari waktu malam menuju siang. Kalau sudah jam syuruk, sudah selesai matahari terbit, nah, sudah itu nampak itu ya. Sehingga kita nggak salah ketika nyendok nasi uduk ya. Kalau orang nampak itu kan jelas danta. Tapi kalau walail idza yaghshaha, demi waktu malam yang menutupinya. Yaghsha itu berarti kita tertutup. Kalau nggak pakai lampu nggak kelihatan ya. Makanya ada ayat apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan atas penglihatan mereka itu Allah kasih ghishawah. Apa ghishawah? Penutup, penghalang, penutup tabir. Jadi akhirnya memiliki mata tetapi tidak mampu membedakan, tidak mampu melihat, bukan cuma membedakan, tidak mampu melihat kebenaran. Maka disebutnya ghasyaha ghainun, ala ainin ghasyaha ghainun. Ain itu adalah mata. Ghasya berarti yang menutupnya itu ghainun. Ghain bermakna hijab atau penutup tabir. Maka di sini disebutkan wasirrin ghasyiyahu rainun ya. Kecemburuan
terhadap rahasia sir batin. Karena kalau disebut sirrun dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersimpan. Makanya namanya rahasia, nggak boleh nampak, ya, nggak boleh dinampakkan, nggak boleh dimunculkan rahasia. Orang Arab menyebut rahasia dengan bahasa sirrun. Sir itu berarti tersembunyi. Maka rahasia itu harus disembunyikan, tidak boleh dipublikasikan. Ya, seperti rahasia rumah tangga itu gak boleh jadi konsumsi publik, gak boleh. Gak boleh urusan rahasia rumah tangga itu dibocorkan ke ranah umum, gak boleh. Berumah tangga itu harus benar-benar rapih. Jeleknya pasangan kita harus benar-benar disimpan rapi jadi rahasia kita, ya. Gak boleh bocor karena itu rahasia, ya. Rahasia kaum muslimin tidak boleh bocor kepada orang-orang di luar Islam. Aib itu harus disimpan, aib itu harus ditutup. Makanya besar pahala menutup aib, sesuatu yang harusnya dijaga, disimpan, dirahasiakan, nggak boleh dinampakkan. Maka seorang muslim yang baik adalah sitru aibi akhi. Dia mampu menutup aib saudaranya. Apalagi aib siapa? Istrinya, suaminya. Ya. Itulah kesuksesan rumah tangga. Rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang rahasia rumah tangganya tidak keluar, tidak bocor ke wilayah umum. Ya. Pahit, getir, jelek, buruk pasangan kita cuma kita yang tahu. Itu namanya seseorang menjaga rahasia dalam rumah tangga. Maka di sini sir ini adalah bagian yang tersembunyi. Menjaga sesuatu yang tersembunyi berarti batin. Kalau tadi fisik, mata, penglihatan. Kalau ini adalah batin. Menjaga batin dari tertutupnya, ya, ghasyiyahu, tertutupnya atau dari batin yang tertutup dengan kotoran, roin. Makanya disebutnya ron. Ya, ron itu bukannya pertalit, bukan. Ada ron berapa itu kan? 92 yang dicampur jadi pertamak misalnya. Ron itu berarti kalau orang Arab nyebutnya ron itu kotoran. Ron itu namanya karat. Jadi ron itu namanya noda, ron itu ron. Makanya kata Allah kalla bal rona. Itu adalah ron. Ron itu disebabkan kenapa? Bima kanu yaksibun. Itu didapatkan ron itu, munculnya kotoran itu karena dosa-dosa. Maka ghasyiyahu rainun. Kemudian beliau menyebutkan yang ketiga, kecemburuan terhadap wa nafasin uliqa birajain
au iltafata ila ata'in. Kecemburuan terhadap nafas, ya, karena kita punya nafas itu berarti hembusan atau jiwa ataupun sesuatu yang membuat kita hidup. Uliqa, yang bergantung terhadap harapan, roja, au iltafata atau berpaling, ila ata'in terhadap pemberian. Ya, ini kira-kira paham kan kalau disimak ini? Ada 3 poin berarti Ibnu menyebutkan. Ya, ada apa tadi? Ainin ghattaha ghainun wa sirrun ghasyiyahu rainun wa nafasin uliqa bi raja'in aw iltafata ila ata'in. Ini 3 hal bisa jelaskan. Ya. Ini kalau ngantuk berat ini. Kagak ngantuk aja berat ini. Ya. Kita kagak ngantuk nih, nyimaknya berat, apalagi ngantuk gitu. Terlalu berat Ustaz. Ya. Kok makin naik tingkatannya nih makin rumit. Kalau kemarin ghairatul murid ala waqtin, ya, cemburunya seorang yang mencintai Allah atas waktu yang terlewat. Nah, bagaimana dia menjaga waktunya supaya tidak terlewat begitu saja tanpa ketaatan. Di level yang pertama, di tingkat yang pertama, ghairatul abid ala dha'iin yastariddu, cemburunya orang yang abid, ahli ibadah atas amal-amal yang luput, atas amal-amal yang tertinggal, atas amal-amal yang terlalaikan. Jelas. Ini naik penjelasannya dengan 3 poin ini apa? Itu makanya kita butuh syarah, butuh penjelasan, butuh bayan. Maka Allah bilang allamahul bayan. Manusia butuh penjelasan. Kalau tidak dijelaskan, tidak jelas jadinya. Bahkan mungkin jadi tidak paham. Maka di sini orang atau kita dituntut untuk belajar supaya kita bisa memahami sesuatu dengan jelas, adanya bayan itu. Ayyughar ala basiratin ghattaha sitru au hijab. Maknanya adalah cemburunya seseorang, kecemburuan terhadap basirah, pandangan, penglihatan. Penglihatan ini ada yang bersifat zahir, ada pandangan yang bersifat batin. Yang zahir itu adalah pandangan yang kita lihat secara kasat mata. Nih pakai ini. Ya. Ini kan buat melihat. Kalau ini rusak, buta, maka jadi gelap. Orang yang buta mata disebutnya a'ma. Ya, a'ma. A'ma itu artinya sudah matanya ini sudah gelap, nggak ada cahayanya. Maka salah satu di antara syarat hewan kurban yang bisa dikurbankan adalah selamat. Dia harus selamat dari kebutaan. Jadi jangan kurban pakai apa? Kambing buta. Apalagi kambingnya dikasih kacamata. Ya, kambing buta dipakai buat kurban, nggak boleh. Ya, tidak boleh yang butanya jelas kebutaannya. Ya, a'ma. Jadi kata Allah, umyun, ya, summun, bukmun, umyun.
Mereka tuli, bisu, buta. Buta ini ada dua, ada buta mata, ada buta hati. Sama-sama buta. Bedanya buta mata, buta kasat, sedangkan buta hati adalah buta batin. Tidak punya basirah, tidak punya penglihatan terhadap kebenaran. Matanya tertutup melihat al-haq, kebenaran. Dan buta yang paling berbahaya adalah buta hati. Ini kalau buta hati itu tidak bisa membedakan bainal ilmi wal jahl, antara ilmu dengan kebodohan, bainal munkar wal ma'ruf, antara kebaikan dan kemunkaran. Buta terhadap baina al-mustaqim, buta membedakan mana yang lempeng, mana yang bengkok. Ada nggak orang nggak bisa melihat? Ini jalan lurus sama jalan bengkok nggak bisa dia. Buta melihat antara yang asli sama yang palsu. Buta melihat antara nikmat dengan nikmat. Buta. Kadang-kadang orang melihat nikmat, padahal itu nikmat. Dia melihat kasat mata itu nikmat, tapi dia tidak tahu kalau yang dia lihat itu ternyata bukan nikmat, tapi nikmat. Apa itu? Bencana. Nikmat dia lihat nikmat, padahal nikmat. Berapa banyak orang yang fi tughyanihim ya'mahun, dalam kesesatannya dia diombang-ambing oleh Allah, nggak ngerasa. Wahum la yash'urun, mereka nggak nyadar kalau mereka sedang terombang-ambing dalam kesesatan, nggak sadar. Itu namanya buta. Yang disebut dalam bahasa Al-Quran itu dengan kalimat umyun. Maka di sini ala basiratin ghattaha sitrun aw hijab, yaitu basirah yang tertutup. Maka ada istilah sutroh. Sutroh itu adalah tempat atau alat atau sesuatu yang dijadikan penghalang ketika sholat. Itu hukumnya ulama berselisih. Ada yang mengatakan itu sunnah, harus pakai, itu artinya usahakan. Jadi kalau mau sholat di tempat yang tidak ada penghalangnya, seyogianya orang disunnahkan untuk membuat penghalang. Jadi boleh pakai handphone Oppo di situ boleh, taruh di situ di depannya, nanti pas sujud hilang gitu. Karena membuat orang tertarik gitu ya. Buku di depan taruh, ada pulpen ditaruh di depan. Minimal sebagai tanda buat orang yang mau berjalan atau mau melewat, itu adalah wilayah yang tidak boleh dilewati. Jadi sebenarnya kesalahan juga kalau ada orang sholat misalnya nggak ngasih batas. Kalau udah dibatasin, dia udah taruh batas depannya, ada orang lewat kan dia harus tahu. Kalau dia belajar fikih, orang tuh sudah ngasih batas, saya nggak boleh lewat di situ. Maka ditaruh pulpen di situ, buku di situ, tas di situ. Kalau ketemu tiang. Kalau ketemunya tembok. Maka orang sholat dia bisa mencari tempat yang aman dari dilewati oleh orang. Itu usaha yang pertama.
Ya, baru ketika terjadi orang yang lewat di hadapan kita, baru kita memberikan isyarat kalau ada orang yang hendak lewat. Dikasih isyarat, bukan dipukul. Ya, kalau dikasih tanda isyarat, tolong jangan lewat sini. Bukan begini. Ya, lagi sholat begini, awas lewat sini. Ya, bukan, tapi isyarat. Jadi disebutnya sutra, atau hijab atau hijab. Fa innal ghain bimanzilatil ghita wal hijab. Karena ghain bimanzilatil ghita, kedudukannya sebagai penutup. Ghitaun wal hijab. Wa huwa ghitaun raqiqun jiddan. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan dia adalah penutup yang tipis sekali, raqiq. Kenapa? Karena beda antara gitoknya orang kafir dengan gitoknya orang mukmin. Orang mukmin juga ada gitoknya, ada hijabnya. Kita juga punya. Sebagai seorang muslim, pasti kita punya maksiat, punya dosa yang itu menjadi ghitok, ghainun. Penyebutannya dengan bahasa ghainun. Ghain ini lebih, kalau kata bahasa Syekhul Islam Qayyim, dia lebih tipis daripada ghitok. Kalau ghitok itu tebal, tabirnya itu, penutupnya, hijabnya, siternya itu, kalau orang kafir sudah tebal. Kalau sudah tebal, itu biasanya apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau sudah tebal itu namanya ghita, ghisyawa, atau khatamallahu ala qulubihim, dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, maka dia tidak beriman. Ini permasalahannya, adakah di hati orang mukmin adanya hijab? Ada. Ya, namanya ghainun, ain ghasyaha ghainun, yaitu penutup, kata Syekhul Islam, ghitaun raqiqun jiddan, sebuah penutup, tabir, penghalang yang sangat tipis. Tapi kan yang namanya penghalang walaupun tipis menghalangi kan? Halo? Ada penghalang, namanya penghalang. Walaupun itu tipis, ya, maka disebutkan wa fauqahu al-ghaimu, dan di atas dari itu ada yang namanya ghaimun. Wa huwa li umumil mu'minin, dan dia kebanyakan itu adalah terdapat di orang-orang mukmin. Kalau di bawahnya apa? Kalau di bawahnya ya khusus orang-orang dari orang-orang yang beriman, itu namanya ghainun, ghaimun, dan ada di atasnya lagi namanya roinun. Ini ulama nih kalau ngerinci begitu tuh. Ghainun, ghaimun, roinun. Apa bedanya? Ghain buat orang-orang khusus, ini kayak orang-orang yang al-arif billah. Mereka tipis hijabnya, basirohnya ini terhalang dengan hijab yang tipis. Jadi kalau tipis kan gampang nerobosnya. Ya, misalnya hijabnya cuma pakai apa itu? Kain. Hijab yang kedua pakainya triplek. Hijab yang ketiga pakainya baja. Mana yang susah tebus? Halo? Baja nembusnya nggak pakai, mohon maaf, harus dibor. Syekhul Islam menyebutkan fauqahu ghaimun wa huwa li umumil mu'minin, wa fauqahu, di atas itu ada namanya ar-rain warron wa huwa lil kuffar, dan itu adalah buat orang kafir. Jadi penyebutan hijab itu juga tidak sama. Penghalangnya hati orang kafir namanya ron.
Penghalangnya orang mukmin dalam hatinya secara umum adalah ghaib, dan penghalangnya buat orang-orang mukmin yang khusus namanya ghainun. Disebutnya ghita raqiqun jiddan, penutup atau hijab atau penghalang yang sangat tipis, karena mereka memang mungkin tingkat polusi hatinya lebih sedikit dari kebanyakan orang mukmin secara umum. Berbeda dengan orang kafir yang memang hijabnya tebal dikarenakan kekufuran dan juga penolakan mereka, dan juga jalan yang mereka pilih dalam jalan kekafiran. Maka ini disebutnya ainun ghattaha ghainun. Ini kalau dirinci seperti itu. Wa qawluhu, dan perkataan beliau, wa sirrun ghasyiyahu rainun, dan sirnya menjaga atau kecemburuan terhadap sirnya yang ditutupi oleh rainun ay hijabun aghlab, yaitu hijab yang tebal. Wa sirrun huna immal latifah al mudrikah minar ruh, yaitu kata sir di sini adalah sesuatu yang sangat lembut yang terdapat di dalam ruh kita, artinya rohani kita, sesuatu yang terdapat dalam rohani kita. Immal hal, bisa jadi keadaan ataupun hal seseorang, allati bainal 'abd wa bainallah, antara seorang hamba, antara dia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya, mohon maaf, ada hal kita, batin kita, ada zahir kita. Dalam salat itu pasti ada gabungan antara hal dengan zahir. Zahir salat itu adalah praktek amaliyah yang kita lakukan dalam bentuk gerakan salat, yang kita namakan dengan istilah salat adalah perkataan aqwalun wa af'alun, perkataan, perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu kalau kita lihat amaliyah, ya, amaliyah sholat kita tuh itu. Jadi orang dibilang sholat itu kalau perkataan, perbuatan yang dia lakukan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi ada aspek sholat yang bersifat hal. Hal itu berarti keadaan batin kita dengan Allah. Ya, maka ketika sholat ada namanya mi'raj. Ya, istilah salat itu kan istilah mi'raj. Apa mi'raj? Itu perjalanan seseorang menuju Allah. Itu namanya mi'raj. Mi'rajnya orang muslim, mi'rajnya orang mukmin adalah salatnya. Berarti ada kondisi dalam salat seseorang itu punya kontak, punya komunikasi, punya itu namanya istiqbal, di mana dia ngadep. Nah, maka disebutnya istilah ininya kita dengan istiqbal, itu berarti al-iqbal Allah, dia menghadap Allah. Nah, kita punya hal itu. Artinya ada orang yang ketika salat dia mampu melakukan amaliyahnya salat dan juga bisa melakukan sirnya salat. Maka para ulama misalnya menyebutkan puasa ada dari aspek amaliyah fikih, ada aspek dari aspek tasawuf. Maka ada istilah tasawuf puasa. Haji manasik. Ya, kata Nabi, khuzu anni manasikakum. Kamu harus pakai dalam berhaji itu manasik yang aku ajarkan. Itu amaliyah haji. Secara fisik,
secara perkataan, talbiyah, mengucapkan. Tapi ada namanya tasawufnya haji. Ya, tasawufnya haji berarti sesuatu yang tersimpan dalam ibadah haji. Itu namanya sirrul hajj atau asrarul hajj. Ya, zakat juga sama. Ketika pemberian harta itu adalah amaliyah zakat, tapi ada namanya sirruz zakah. Ada tasawufnya zakat. Semua ada tasawufnya. Artinya sesuatu yang tersimpan dalam amaliyah itu namanya sirru. Bahasanya beliau al-latifatu, sesuatu yang lembut, yang sangat-sangat tersembunyi. Makanya disebutnya latifah. Artinya lembut sekali. Sesuatu yang lembut itu bukan seperti sesuatu yang kasar. Nah, kalau kasar kan nampak. Kalau lembut berarti sesuatu yang tidak nampak. Maka ini disebutkan beliau dengan bahasanya sirrun ghasyiyahu rainun. Fa idza ghasyiyahu rainun nafs wat tabi'ah istaghatha sahibu kama yastaghithul mu'azzab fi 'azabi. Ghairatun 'ala sirrihi min dzalika ar-rain. Maka apabila tertutup ya sirnya itu dengan dengan kotoran jiwa, ya kalau dia tertutup dari kotoran jiwa, artinya itu bisa menutup dari sirnya seseorang yang membuat seseorang batinnya menjadi kotor. Dengan kotor maka akan menjadi lambat. Ya, kita misalnya mengambil contoh, kalau sesuatu ya nggak usah jauh-jauh, misalnya pakai contoh mesin saja. Ya, mesin yang sudah terlalu banyak kotoran, ya olinya sudah lama tidak diganti, maka perjalanan si mesin itu ya akan tidak maksimal. Performanya itu tidak maksimal. Jadi kadang-kadang keinginan untuk mengebut atau keinginan untuk mempercepat juga tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh kotoran-kotoran ya yang terdapat dalam mesin. Gambarnya sederhana dengan jiwa kita. Kalau jiwa sudah kotor, pasti akan membuat lambat perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lambat dia nggak gercep, dia nggak cepat. Maka ini yang terjadi ketika ketika batin terkotori oleh kotoran-kotorannya. Itu bahasa beliau. Kemudian yang ketiga ini wa nafasin ulqa bi rajain wal tafata ila ata'in, atau kecemburuan terhadap nafsu yang bergantung pada harapan dan menoleh kepada pemberian. Anna sahib an-nafs, bahwasannya pemilik dari nafas ini cemburu atas dirinya idza ta'allaqa bi rajain, kalau dia bergantung dengan harapan terhadap balasan, walam yata'allaq bi iradatillah wa mahabbati, tapi dia tidak gantungkan kepada cintanya Allah, fa inna baina nafasaini kama baina muta'alliqihima, maka nafas orang yang cemburu kepada Allah tidak boleh bergantung pada harapannya, tetapi bergantung pada cintanya. Begitu juga wa kadzalika qauluhu aw iltafata ila ata'in, ketika seseorang menoleh kepada pemberiannya, annahu yaltafit ila ata'in dunallah, bahwasanya dia melihat pemberiannya bukannya Allah, faradiya bih, maka dia ridha dengannya. Wala yanbaghi an yata'allaq illa billah, maka tidak patut seseorang bergantung kepada selain Allah. Wala yaltafit illa ilal mu'ti, dan tidak boleh seseorang menoleh kecuali kepada yang memberikan, wahdahu, satu-satunya saja. Artinya nafasnya itu atau dirinya atau jiwanya tidak bergantung pada harapan pahala saja, tidak menoleh kepada pemberiannya saja,
tapi dia menoleh kepada yang memberi dan kepada yang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya, bukan tidak mengharap surga, bukan tidak mengharapkan pahala, tapi lebih kepada berharap kepada yang maha memiliki surga dan pahala. Begitu juga tidak bergantung atau tidak menoleh kepada pemberiannya, artinya bukan tidak mau melihat pemberiannya Allah, tapi lebih melihat sang pemberinya. Itu namanya bahasa nafsin wa nafasin ulliqa biraja'in au iltafata ya bi'ata'in. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.